Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep ide jualan kue lagi, yaitu resep kue pukis tanpa mixer tapi hasilnya itu tetap lembut, empuk dan menul-menul banget. Baik, langsung kita simak cara pembuatannya. Pertama-tama kita masukkan 2 butir telur dengan 135 gram gula pasir atau setara dengan 9 sendok makan sedang. Kalau suka manis bisa ditambah jadi 150 gram ya. Kemudian ini diaduk dengan menggunakan whisk sampai gulanya itu sebagian larut, jadi nggak usah larut semua ya. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan sedang. Ini saya masukkan separuh bagian dulu ya, jadi dimasukkan secara bertahap. Masukkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk, kalian juga bisa pakai yang cair, setengah sendok teh ragi instan. Jadi untuk resep ini nggak perlu pakai mixer sama sekali ya, cukup pakai whisk dan diaduk sebentar aja. Setelah tercampur seperti ini, kita masukkan 1 saset kental manis atau setara dengan 4 sendok makan atau 40 gram. Kemudian tuangkan 300 ml santan, saya pakai 65 ml santan instan yang saya campur dengan air sampai totalnya itu menjadi 300 ml. Ini saya tuangkan separuh bagian dulu, kemudian saya aduk sampai tercampur rata. Kemudian baru kita masukkan sisa tepungnya sampai habis ya. Dan tuang juga sisa santannya sampai habis. Kemudian baru kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian ini saya tambahkan sedikit pewarna kuning. Untuk pewarnanya ini bisa kalian skip ya, jadi ini opsional aja, bisa dipakai bisa enggak. Oh iya, saya hampir lupa, masukkan juga 100 gram margarin yang sudah dicairkan ya. Ini tadi seharusnya dimasukkan bersamaan dengan pewarna kuning. Untuk margarinnya ini sebanyak 100 gram atau setara dengan 7 sendok makan sedang, atau kalian juga bisa beli yang sasetan itu yang 200 gram, satu bungkus kalian bagi 2. Kemudian dilelehkan dan didiamkan sampai agak hangat atau bersuhu ruang. Setelah tercampur rata seperti ini akan kita diamkan selama 1 jam, bisa ditutup dengan serbet. Dan ini hasilnya yang sudah saya diamkan selama 1 jam, bisa kita buka serbetnya, kemudian kita aduk. Dan bisa kita lihat hasilnya seperti ini ya, adonannya itu jadi kental dan agak sedikit berbuih gitu. Kemudian ini akan saya pindah ke gelas takar seperti ini ya, supaya lebih mudah saat menuangkan ke dalam cetakan. Dan ini cetakannya yang sudah saya panaskan sebelumnya, kemudian olesi dengan margarin tipis-tipis aja. Untuk bagian bawah cetakan yang terkena langsung dengan api bisa dialasi dengan loyang yang tidak terpakai atau plat besi gitu, agar panasnya itu lebih merata ke setiap lubang cetakan. Tapi kalau nggak ada bisa di skip ya, cuma memang hasilnya akan lebih bagus jika dialasi di bagian bawah. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 tinggi cetakan, nggak usah penuh-penuh ya, nanti hasilnya dia akan mengembang. Kemudian kalau sudah terisi semua, kita tutup cetakannya dan kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Kalau sudah hampir matang atau bisa juga setengah matang ya, kalau kalian mau, taburi dengan meses coklat. Ini opsional, kalau nggak mau juga bisa di skip. Untuk toppingnya ini sesuai selera aja ya, bisa diganti dengan keju parut. Kemudian kita tutup lagi atau kita masak sebentar sampai benar-benar matang. Nah, ini hasilnya yang sudah saya masak, bisa kita angkat ya. Nah, ini hasilnya, dan untuk mesesnya ini nggak lumer ya, karena tadi saya masukkan saat kuenya itu sudah hampir matang. Dan untuk bagian pinggirnya itu nggak gosong sama sekali ya. Selanjutnya saya akan masak lagi sisa adonannya. Kali ini akan saya bikin mesesnya itu sedikit lumer gitu ya. Jadi saya masak sampai setengah matang aja. Ini bagian tengahnya masih agak basah. Taburi meses, kemudian tutup dan masak lagi. Nah, ini bisa dilihat hasilnya sedikit lumer gitu ya daripada yang pertama tadi.
Untuk satu resep ini hasilnya kurang lebih 21 buah kue. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau suka yang mesesnya nggak lumer gitu, bisa dimasukkan saat cookiesnya itu sudah mau matang. Tapi kalau mau yang lumer, bisa dimasukkan saat cookiesnya itu masih setengah masak atau agak basah di bagian tengahnya. Kita bisa lihat ini hasilnya ya, nggak gosong sama sekali bagian pinggirnya. Dan untuk tekstur kuenya ini walaupun tanpa mixer, tapi hasilnya itu bener-bener super empuk, lembut, dan menul-menul banget. Bisa dilihat ya seperti ini. Nah, ini akan kita belah, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Kelihatan banget ya pas dibelah atau dipotong gini, kuenya itu bener-bener empuk, lembut banget. Serius, ini nggak bohong, bener-bener empuk. Kalian wajib coba di rumah. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa untuk klik video saya yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.